Hai, halo para nakama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa nanasada deska. Kembali lagi berjumpa kembali dengan gue Farhan di sini yang selalu membahas cerita One Piece sehari selama seminggu di tiap episode cerita baru atau cerita-cerita menarik. Para nakama sekalian, di sini aku akan membahas One Piece chapter 1119 dengan judul chapter Emmet. Maksudnya apa ya, nakama? Ya, jadi judul chapter cerita ini mengarah kepada nama yang diberikan Joy Boy kepada Iron Robot atau robot kuno. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas bersama-sama nakama. Cerita chapter One Piece 1119 dimulai dengan memperlihatkan visual gambar situasi terkini di dalam Labo Fest. Nah, yang di sini kita bisa melihat Stussy di sini sedang membebaskan Kaku dari gelembung batu laut. Di mana di adegan ini, nakama, terlihat adegan Kaku sedang marah besar kepada Stussy sambil berkata, "Teman, jangan membuatku tertawa," ucap dari Kaku. Dari perkataan Kaku tersebut, nakama, merupakan bentuk balasan atas perkataan Stussy kepada Edison di chapter 1115, di mana saat itu Stussy berkata dia tidak memiliki tujuan hidup setelah Dr. Vegapunk tiada. Kemudian nakama di sini Kaku pun meminta Stussy untuk pergi sebelum Rob Lucci tiba di tempat tersebut. Di mana di adegan perpisahan ini, nakama, terlihat Kaku berbicara sambil menahan air mata. Nah, para nakama sekalian, dari adegan ini, di sini dapat diketahui bahwa Kaku masih memiliki sisi baik dalam dirinya. Walaupun Stussy melakukan pengkhianatan kepada mereka di chapter-chapter sebelumnya. Nakama, kemudian di sini, apakah dari pelarian Stussy ini akan berhasil nantinya? Mengingat kapal kru bajak laut topi jerami Thousand Sunny masih berada di Labo Fest. Di sini, seharusnya Stussy masih memiliki kesempatan keluar dari Pulau Egghead bersama yang lainnya. Yang hal tersebut menarik untuk ditunggu di cerita-cerita One Piece selanjutnya. Lalu adegan cerita panel ini berpindah ke pantai Egghead, tempat kapal Elbaf berada. Yang mana di sini melanjutkan adegan chapter terakhir sebelumnya yang memperlihatkan raksasa Elbaf bersorak setelah melihat Bonnie dan Luffy ini berubah ke bentuk gear kelima Nika. Melihat kemunculan transformasi dari Luffy dan Bonnie, Gorosei Markus Mars pun berkata, "Dua Nika, itu hanyalah transformasi palsu. Berkat kekuatan Toshi Nomi, dan jangan terlalu terburu-buru," ucap Gorosei Markus Mars. Kemudian nakama, di sini Gorosei Markus Mars lalu menyerang kapal Elbaf dengan kekuatan laser ledakan api, di mana serangan Mars tersebut berhasil dihalangi oleh Luffy. Setelah Luffy berubah ke bentuk balon raksasa, dari serangan yang dihasilkan Gorosei Mars tersebut membuat Kapten Yonko Mugiwara no Luffy kesakitan dan terbakar akibat kekuatan serangan api yang dimiliki oleh Gorosei Markus Mars. Wow, keren gila ya kekuatannya teman-teman sekalian. Kemudian ya nakama, di sini Luffy merentangkan tangannya dan meraih kedua sayap Saint Mars. Lalu di sini dia berteriak ke arah Sanji dan teman-temannya untuk menyerang Gorosei Markus Mars sambil berkata, monster ini bisa pulih setelah apapun yang bisa dilakukan. Jadi, satu-satunya cara agar bisa menghadapi mereka adalah dengan menerbangkannya sejauh mungkin atau menjauhkannya sejauh mungkin, ucap Mugiwara no Luffy. Lalu di sini, di halaman manga yang sangat keren nakama, Sanji, Jewelry Bonnie, dan Franky keempatnya menyerang tubuh balon Luffy
dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Di mana di sini terlihat Sanji kemudian melancarkan serangan terbaiknya dengan jurus Ifrit Jumble, Hell Memorize. Kemudian juga di sini Franky melancarkan serangan Strong Impact Rhyme dan Jewelry Bonnet melancarkan serangan Tokuda Inikai no Punch, yang dimana di sini nakama ketiga serangan tersebut telah diarahkan ke tubuh Luffy, yang di sini membuat Luffy berteriak kesakitan karena kekuatan dari serangan dan haki yang mereka miliki. Kemudian di sini nakama, Luffy membuat tubuhnya menjadi lebih besar dan mendorong Gorosei Marcus Mars ke dalam perut raksasanya. Yang di sini Luffy berteriak dengan jurus Gomu Gomu Daun Balon. Yang di mana nih nakama? Di sini kita bisa melihat menyaksikan Gorosei Mars terhempas ke seberang lautan dengan gambaran visual kilatan cahaya. Yang di sini benar-benar gambar adegannya keren banget. Serangan combo yang mematikan dan impact dari serangan tersebut tidak hanya menghasilkan kerusakan saja, tapi daya ledak dari gabungan tersebut membuat Gorosei Marcus Mars terbang jauh. Dari sini nakama nih ya, apakah ini merupakan akhir dari Saint Mars? Atau di next chapter sebelumnya nih, Gorosei Marcus Mars kembali datang ke tempat Luffy dan Sanji berada? Menarik untuk ditunggu. Para nakama sekalian, jika kita mengingat bentuk tubuhnya, harusnya dia bisa dengan mudah kembali dengan kekuatan terbangnya. Kemudian cerita panel masih berlanjut dan kembali ke cerita, di mana di sini nakama terlihat kapal Elbaf telah diperlihatkan siap berlayar. Di mana di sini kapten tercinta kita Luffy sedang bertanya kepada Sanji, di mana Usopp dan yang lainnya. Nah, yang kemudian di sini nakama, Sanji mengatakan mereka terlambat. Yang di adegan ini mereka tidak terlihat tanda-tanda kemunculan seperti Nami, Roronoa Zoro, Jinbei, dan Gorosei Nasujuro. Lalu para nakama di kapal tersebut yang ditumpahin Sanji, di sini Atlas menghampiri Sanji dan memberitahu Sanji bahwa ternyata Sanji dan yang lainnya harus pergi dan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Di mana Atlas memberitahu Panglilit bahwa York dapat melacak pergerakan mereka sekarang. Kemudian, pada saat Atlas akan menjelaskan rencana tersebut, cerita panel ini berpindah ke adegan dasar laut, yang dimana di adegan ini memperlihatkan robot kuno atau Iron Robot telah bangkit. Dan tiba-tiba nakama, transmisi Denden Mushi kembali aktif. Tampaknya nih nakama, Oda Sensei tidak mengungkapkan secara langsung rencana dari Atlas tersebut. Apakah hal tersebut berarti Sanjinya akan memiliki misi baru? Mengingat pesan tersebut Atlas sampaikan kepada Sanji. Menarik untuk ditunggu di cerita-cerita selanjutnya. Apakah di sini Sanji berhasil dalam misi tersebut dan Atlas punya rencana sesuatu, atau Atlas juga akan berhasil dalam misi tertentu untuk melindungi mereka? Mari kita tunggu. Kemudian di cerita selanjutnya, di sini terdapat adegan yang memperlihatkan siaran Dr. Vegapunk kembali berlanjut dengan beberapa gangguan dari transmisi yang membuat pesan tersebut tidak tersampaikan secara akurat. Pesan yang tersiarkan hanya berisi informasi yang mengatakan sesuatu yang diwariskan bisa disebut wasiat. Semoga pesan ini sampai mereka yang terombang-ambing. Oleh penyebabnya, tampaknya nih nakama, Dr. Vegapunk sedang menjelaskan sesuatu hal tentang klan D atau orang-orang dengan nama D. Tapi di sini nakama, Oda Sensei secara bersamaan sengaja belum mengungkapkan apa arti dari nama D tersebut. Tapi pada dialog Dr. Vegapunk ini nakama, dapat diketahui bahwa D adalah wasiat yang diwariskan ke masa yang akan datang. Mungkin hal ini terjadi 800 tahun yang lalu, di mana Joy Boy
mewariskan sebuah wasiat kepada penyandang Namadi di seluruh dunia. Yang dimana nih, kita tidak sabar menunggu informasi lebih lanjut. Lalu adegan cerita ini kembali berpindah kali ini di Wolcake Island, yang dimana di sini memperlihatkan Charlotte Katakuri dan saudara-saudaranya sedang bertanya-tanya tentang siaran Vegapunk. Dan apa yang terjadi? Kemudian di sisi lain, Vivi dan Morgan juga mempertanyakan alasan gangguan dari siaran Dr. Vegapunk. Lalu di cerita panel ini nakama, kita diperlihatkan reaksi Gaimon dan Serpang Girl terhadap siaran Dr. Vegapunk. Lalu para teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, adegan cerita ini kembali ke Pulau Egghead. Yang dimana di sini memperlihatkan Pang York memberitahu para Gorosei bahwa transmisi Denden Mushi dengan Denden Mushi penyimpanan memori terpisah. Hal ini menjadi alasan kenapa siaran Dr. Vegapunk tidak berhenti secara permanen dan harus dihancurkan sepenuhnya. Dari sini nakama, apakah hal yang kita tunggu akan segera terjadi? Pertarungan antara robot kuno melawan para Gorosei sebagai penutup cerita Arc Egghead. Menarik untuk ditunggu selanjutnya. Kemudian para nakama, di sini kita diperlihatkan kedatangan Gorosei Jupiter di sisi pantai timur Egghead yang sedang memuntahkan agen Cyberpool dan robot Seraphim ke kapal marin atau angkatan laut. Di mana di sini secara bersamaan Jupiter menyedot kapal Elbaf dengan hembusan hisapan angin raksasa miliknya. Kemudian, melihat ancaman datang, Kapten Monkey D. Luffy dalam mode Nika melompat dan menyerang Jupiter, yang dimana di sini kita melihat Jupiter terhempas akibat serangan Luffy. Lalu di sini kemudian secara bersamaan, Gorosei Topman Valkyrie juga datang ke pantai timur Egghead dan langsung melompat ke arah kapal dan siap menabrakkan dirinya ke arah kapal Elbaf. Melihat ancaman datang kembali, Kapten Yonko Mugiwara no Luffy kemudian berteriak, "Oh tidak, babi hutan itu datang! Hati-hati! Kepala orang itu sangat keras!" ucap Luffy. Lalu di sini Brogy yang berada di sisi Luffy juga bereaksi dan mengatakan, "Orang itu sepertinya bermasalah. Ayo bergerak, atau dia akan menghancurkan kapal kita." Kemudian nakama, di saat yang bersamaan, terlihat Jewelry Bone kembali bentuk berubah ke wujud anak kecil. Setelah menggunakan kekuatan Tokudai Nikano Punch. Di mana di sini dia berkata bahwa dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan mengatakan juga bahwa kebebasan sangat melelahkan. Dari sini nakama terjawab apa yang dikatakan Gorosei Mars sebelumnya, bahwa intinya Nika Bone itu merupakan tiruan palsu. Yang di sini ternyata faktanya merupakan kekuatan buah iblis miliknya. Jadi nakama ya, kekuatan Devil Fruit Nika atau buah iblis jati Nika hanya dimiliki satu orang, yaitu Monkey D. Luffy. Yaitu seorang anak manusia yang menyandang gelar Namadi, pembawa genderang kebebasan, satria kebebasan, Sun God Nika. Jadi ya, para nakama semua, sudahilah sedih kalian, sudahilah marah kalian. Karena pro dan kontra Nika yang bisa ditiru oleh kekuatan buah iblis Mondi. Jadi, para teman-teman sekalian, baik di dalam tanah air maupun di luar negeri, mari di sini kita fokus saja menuju cerita Final Saga yang dibuat Oda Sensei. Karena bagi gue dan bagi kalian semua, cerita One Piece akan segera berakhir. Dan pada saat itu terjadi para teman-teman sekalian, kita hanya mengisahkan kenangan, sebuah kenangan tentang kisah perjalanan anak manusia yang bernama Luffy beserta para teman-temannya untuk mengarungi samudra pergi ke Raftel. Jadi, bagaimana menurut kalian semua para nakama? Artinya, kita nikmati saja apa yang dituliskan oleh Eiichiro Oda, seorang pengarang cerita One Piece.
Kemudian pada halaman cerita terakhir di chapter 1919, Luffy di sini menyadari ada sesuatu yang datang dari bawah air, di mana terlihat Iron Robot atau robot kuno muncul di arah kapal Elbaf. Dan mengingat perkataan Joy Boy di masa lalu, di mana Joy Boy berkata, "Dengar Emmet, jika waktunya tiba, kamu harus." Lalu di sini Iron Robot menjawab, "Waktunya," secara bersamaan dalam panel manga epic. Iron Robot muncul dan menyerang wajah Gorosei Topman Warcury yang di sini terlihat taring raksasa Warcury patah setelah terkena serangan dari robot. Melihat kedatangan yang spektakuler, semua orang terkejut dan Luffy berkata dengan mata bersinar-sinar, "Robot!" ucapnya. Dan cerita One Piece 1919 ditutup. Oke para nakama, di chapter ini nama Iron Robot terungkap nakama, yaitu bernama Emmet, yang berarti kebenaran, ketegasan, serta kejujuran, atau bisa dikatakan sebagai juru selamat. Dalam kisah asli nakama nih, faktanya nih, Emmet diartikan sebagai golem, yaitu sebuah makhluk mitologi. Wow, ini sangat menarik ya, yaitu nama yang melambangkan arti kebenaran. Dan perlu kalian ingat, Emmet si robot kuno menyerang Marizoa 200 tahun yang lalu, dan bersamaan dengan dimulainya gerakan hak-hak manusia ikan. Tampaknya semua terhubung satu sama lain. Menarik untuk ditunggu informasi lebih lanjut. Oke para nakama sekalian, mungkin segitu dulu yang aku bagi bersama kalian ya. Semoga kalian terhibur dengan apa yang gue ceritakan kepada kalian selama ini. Terakhir teman-teman, jika ada kesalahan dalam pengucapan dalam cerita, gue di sini mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari gue, konnichiwa, sayonara deska. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe YouTube channel gue agar YouTube channel gue berkembang dengan baik. Sekian.